Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita duduk bersama di majelis tafsir Al-Qur'an. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita berencana akan membaca ayat 58, 59 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Ini ayat masih tentang Bani Israel. Ini sangat panjang tentang mereka, karena banyak sekali di kisah mereka yang butuh kita ambil pelajaran darinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'id, dan ingatlah ketika kulna, kami berkata kepada mereka. Kami di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan dengan kami bukan berarti Allah itu banyak. Itu kami bermakna ta'zim, pengagungan. Iya, pengagungan, pembesaran terhadap kedudukannya. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini. Negeri yang dimaksud sini adalah negeri Baitul Maqdis. Kan sebelumnya Bani Israel di Mesir. Kemudian karena lari dari pengejaran Fir'aun, mereka nyebrang di Laut Merah ke Palestina. Ketika mereka sudah di sebelah aman, Fir'aun juga sudah binasa, Allah berkata kepada mereka, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kepada negeri ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, dan makanlah di dalamnya, di dalam negeri itu, dimanapun kalian inginkan. Wadkhulul baba sujjada, masuklah ke pintu negeri itu, karena setiap negeri itu ada pintunya, ada perbatasan. Iya, seperti kita ini dari atas, perbatasan gua itu disebut pintu Makassar. Dari bawah perbatasan Maros itu disebut pintu Makassar. Allah perintahkan kepada mereka, wadkhulul baba sujjada, masuklah ke pintu negeri itu dalam keadaan kalian sujud. Itu sujud syukur, karena telah berhasil lewat dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis dengan penuh keamanan. Sujudlah, masuklah dalam keadaan sujud, yaitu maksudnya sujud syukur. Jadi kita kalau dapat hal yang membahagiakan, disunahkan untuk sujud syukur. Ini yang diperintahkan. Wa qulu hittah,
dan berkatalah, Hittah, ucapkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Itu berdoa kepada Allah untuk meminta ampun terhadap kekurangan-kekurangan sebelumnya. Naghfir lakum khotoyakum, kata Allah, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ini masalahnya di sini. Fabaddala alladhina zalamu, maka orang-orang zalim di antara mereka mengganti dengan ucapan selain ucapan yang diperintahkan untuk mereka, yaitu disuruh mengatakan Hittah, ampunilah dosa-dosa kami, maka kami akan mengampuni kalian, kata Allah. Tapi mereka ganti, yaitu dari kata Hittah mereka tambahkan nunnya setelah huruf ha. Jadinya apa? Hintah. Na'udzubillah. Dari Hittah tidak ada nunnya. Hittah artinya gugurkan dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Mereka ganti, dia tambah satu huruf, Hintah, huruf nun. Kita tahu artinya apa? Hintah, gandum. Iya, jadi mereka bilang Hintah, disuruh minta ampun malah minta gandum. Dia ganti. Kata Allah, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang zalim di antara mereka mengganti ucapan itu dengan ucapan selain yang diperintahkan kepada mereka. Apa yang terjadi? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Maka dengan sebab itu, faknya sababiyah, dengan sebab itu kami turunkan kepada orang-orang zalim itu rijzan, pakai huruf zai, bukan huruf sa. Karena sebagian orang kadang kalau dia baca dia bilang rijsan, bukan rijsa, rijza, za. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, maka kami turunkan kepada orang-orang zalim itu rijzan. Kalau pakai zai bermakna adab. Kalau pakai sin, rijsan, bermakna najis, yaitu kotoran. Jadi hati-hati di bacaan. Karena Allah tidak menurunkan najis dari langit kepada mereka yang tidak taat. Allah turunkan rijzan, adab, minas sama, dari langit. Bima kanu yafsukun, karena sebab kefasikan mereka, karena sebab mereka keluar dari ketaatan. Dua ayat ini ayat yang sangat agung dalam memberikan pelajaran kepada kita semuanya, mulai dari masa sahabat sampai kita sekarang ini dan orang-orang setelah kita. Di ayat pertama 58 Allah ingatkan berupa nikmat. Wa idqul nadkhulu hadhil qaryah. Ketika kami berkata kepada mereka, masuklah ke negeri itu. Negeri yang diberkahi, yang ada rumah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baitul Maqdis, tempat ibadah kedua
yang dibangun di atas permukaan bumi. Karena tempat ibadah yang dibangun pertama itu Ka'bah. Bukan di pembangunan Ibrahim ya, bukan. Ibrahim hanya membangun kembali yang sudah pernah ada sebelumnya, yang roboh setelah ditinggal oleh Adam. Kita kan maklumi bersama, mungkin dalam sejarah kita pahami ketika Adam dan istrinya turun ke bumi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab sebelumnya kita sudah baca makan pohon terlarang. Itu mereka bertemu dan tinggal pertama di Mekah. Disitulah mereka bangun tempat ibadah pertama, Ka'bah. Tapi karena di situ susah kehidupan, mereka tinggalkan dan mereka berjalan ke arah Syam, sampailah ke Palestina, dan mereka membangun tempat ibadah kedua, itulah Baitul Maqdis. Jaraknya berapa? 300 tahun. Itu jaraknya antara dua rumah itu dibangun. Ibrahim hanya diperintahkan untuk datang kembali ke sana membawa anaknya, dan nanti besar Ismail mereka bangun kembali Ka'bah yang sudah roboh. Jadi bukan Ibrahim yang membangun awal, tetapi Adam yang membangunnya pertama. Sebagaimana juga itu Baitul Maqdis yang membangun pertama Adam, cuma yang merenovasinya dengan besar adalah Sulaiman alaihissalam, anak dari Nabi Daud, keturunan dari Yakub, Bani Israel, keturunan dari Yakub, yang mana sebelumnya memang Baitul Maqdis dimakmurkan oleh keturunan Yakub, anak dari Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ismail dibawa ke Makkah, Ishaklah lahir setelah Ismail yang tinggal di Baitul Maqdis, kemudian punya keturunan Yakub. Disitulah ketika Yakub punya anak, ketika susah paceklik di masanya, disitulah mereka pindah ke Mesir di masanya Yusuf, dan kembali lagi di masa Musa ke Palestina. Ke Palestina. Ah, ini dia. Sekarang ketemunya di sini, pendeknya ini. Allah ingatkan mereka, dan Allah ingatkan juga tentang mereka kepada kita. Ingatlah ketika kami berkata kepada mereka, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke dalam negeri ini. Negeri ini yang diisyaratkan adalah Palestina, Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah ya dari hasil bumi, karena negeri Palestina negeri yang subur dari dulu. Makanlah dari hasil buminya yang banyak, lagi enak, di mana saja kamu sukai. Karena semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kita, mubah. Siapa yang duluan, dialah yang punya. Sebelum orang lain patok, dia yang punya. Iya, orang dulu pakai kaidah man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang duluan kasih tanda terhadap yang mubah, dialah yang punya. Iya, dia yang duluan. Dia yang duluan gali sumur situ, punyanya itu. Dia yang duluan kasih pembatas, itu punyanya. Dulu begitu, kalau sekarang nggak boleh. Semua orang sudah punya. Iya, semua orang sudah ada yang punya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, mengingatkan nikmat. Masuk di negeri itu dengan aman, makanlah di dalamnya di mana saja yang kamu sukai dari hasil buminya. Wadkhulul baba sujada,
masuklah ke dalam pintunya, lewat pintunya dalam keadaan sujud. Di sini pelajarannya untuk kita, jika kita mendapatkan nikmat, makanan, minuman, kenyamanan hidup, bisa tinggal di negeri yang aman, menuntut kita untuk bersyukur. Menuntut kita untuk bersyukur dengan cara kita beribadah kepada Allah. Kita gunakan kehidupan kita yang nyaman, kita gunakan negeri kita yang aman, karena banyak di sana ada negeri mau beribadah kepada Allah tidak bisa, selalu berada dalam rasa takut dan was-was. Nah, kita kalau berada di negeri yang aman, maka sujudlah. Ini perintah untuk beribadah kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat. Apakah dengan sujud syukur, atau kita sujud beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat yang diwajibkan kepada kita. Wa qulu hittah, Masya Allah, katakanlah ampunilah dosa kami. Karena bagaimanapun kita beribadah kepada Allah pasti ada kurangnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita bisa pahami, kalau masuk WC kan dimaklumilah. Kalau masuk WC kita lalai di dalamnya kan tidak boleh berzikir kan. Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan Ghufranak, ampunanmu ya Allah, ketika keluar WC. Tapi yang anehnya, kenapa setelah sholat kita diperintahkan, disunahkan untuk beristighfar? Karena bagaimanapun khusyuknya kita, bagusnya kita dalam beribadah, pasti ada kekurangan. Karena setan tidak akan pernah berhenti dari hati yang baik untuk memberikan bisikan kepadanya. Seperti di hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Idza adzana al-muadzin farra syaitan wa huwa lahu durar. Apabila muadzin adzan, setan akan lari sambil kentut. Sejauh mana? Sejauh mana suara adzan itu terdengar. Sambil kentut dia lari. Tapi kalau sudah selesai adzan, datang lagi, membisikkan kepada orang sholat apapun yang dia bisikkan. Dan dia bisikan adalah masing-masing sesuai dengan yang membuat orang itu terganggu. Tentunya beda antara saya dan kita, beda antara orang tua dan anak muda, beda pedagang dengan petani, beda bisikannya, tidak sama. Karena setan berjalan di kita, di darah kita setiap saat. Jadi dia tahu apa yang kita suka, apa yang membuat kita lalai. Setan akan berbisik. Kalau komat, lari lagi. Selesai komat, datang lagi. Artinya pasti ada kekurangan. Susah. Enggak tahu apakah ada di antara kita ini yang sholat tanpa ada bisikan. Iya. Di masa Ibnu Abbas saja, di masa sahabat ini, sudah ada, belum ada HP, perdagangan belum ada banyak, belum banyak yang mau diperdagangkan, kurma, anggur, emas, perak, hanya itu, belum ada barang tambang yang lain. Tapi bersamaan dengan itu ada yang datang mengadu. Kenapa itu kita ini muslim kalau sholat susah sekali khusyuk? Itu di masa Ibnu Abbas itu. Belum ada televisi, belum ada HP, belum banyak masalah. Yang mana waktu itu masalah hanya adalah yang ada di negeri itu. Belum ada berita yang terdengar dari negeri lain. Bagaimana kalau kita sekarang ini? Iya, satu dunia kita lihat setiap hari.
Tapi waktu itu sudah dikatakan, kenapa itu kita susah khusyuk? Kalau kita perhatikan di sana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, kalau dia lagi dalam ibadah, lagi sembahyang, menangis. Kita ini Muslim susah. Kata Ibn Abbas, apa yang mau dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah rusak? Ngapain mereka dibisik-bisikkan? Iya, Muslim itu musuh utamanya setan. Musuh utamanya Muslim. Iya, karena dia hatinya yang baik. Ketika dia bersyahadat, hatinya baik. Itu yang setan usahakan untuk disesatkan. Makanya dianjurkan kita untuk beristighfar. Inilah Bani Israel masuk di Palestina dalam keadaan aman, diperintahkan, dimubahkan untuk makan di mana saja yang dia mau makan, halal, mubah. Tapi mereka tetap dianjurkan untuk beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan, naghfir lakum khotoyakum, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini anjuran untuk beristighfar, karena sebab pengampunan dosa adalah dengan kita beristighfar. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada orang yang berbuat baik yang merugi. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, kata Allah. Tidak ada balasan orang yang berbuat baik kecuali kebaikan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah telah berbuat baik kepadamu, memberikan kepadamu banyak kebaikan, maka berbuat baiklah. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Ini yang dianjurkan. Tapi lihat apa sikapnya Bani Israel yang tidak boleh kita lakukan. Jadi Bani Israel kejahatannya dari dulu begini. Tidak pernah menepati janjinya kepada Allah, apalagi janjinya kepada orang. Tidak bisa dipercaya mereka itu sampai kapan. Fabaddala alladziina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim itu mengganti ucapan selain ucapan yang dikatakan kepada mereka, yaitu disuruh meminta ampunan dari dosanya, malah dia minta gandum. Iya. Maka apa yang terjadi? Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan. Kami pun menurunkan kepada orang-orang zalim itu siksaan. Minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, karena sebab mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya kita di Islam itu sangat diingatkan untuk tidak mengganti syariat, walaupun sekat, apalagi menambah. Apalagi menambah, walaupun itu baik menurut kita, jangan pernah ganti lafadznya, jangan pernah apalagi menambah. Iya, ada satu kisah di Bukhari Muslim supaya kita paham bahwa ini syariat sebelum kita diganti kata hinto menjadi hinto. Satu huruf menyebabkan turun bencana dari langit. Di Islam ada di kisah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sederhana sebenarnya ini,
Mungkin kalau kita ganti juga, mungkin kita pikir, enggak apa-apa, ini sama maknanya. Tidak keluar dari maknanya, hanya saja kan beda lafaz dengan yang Nabi ajarkan. Beda lafaz dengan yang Nabi ajarkan. Saya ambil kita contoh doa tidur. Doa tidur. Doa tidur yang panjang ini, gak ada doa tidur yang pendek. Iya. Pendek ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Baru ayat kursi. Ini ada doa tidur di Bukhari Muslim, Nabi pernah ajarkan. Di hadits Al-Bara' bin Azib, Nabi berkata kepadanya, idza ataita madja'ik, idza ataita madji'ak fatawadda wudu'ak lis-shalah. Kalau kamu mau mendatangi tempat tidurmu, artinya sudah mau tidur, wudu'lah seperti wudu untuk sholat. Bahkan walaupun kita junub, sebelum tidur dan belum mau mandi, wudu saja. Karena Umar pernah bertanya, ayarkudu ahaduna wa huwa junub, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, iya, idza tawaddo'a, iya jika dia berwudu. Jadi walaupun kita junub, belum mau mandi, wudu. Karena ini sunnah sebelum tidur. Tidak wajib, tapi disunnah. Jadi kalau kamu datang ingin tidur, wudu dulu seperti wudu mau sholat. Ini anjuran Nabi kepada kita. Tsumma taj'ala shiqqik al-ayman. Kemudian berbaringlah di atas sisi kamu yang kanan. Karena sunnah kita itu kalau tidur sisi kanan. Atau tidur terlentanglah paling tidak. Tidak boleh tengkurap. Tidak boleh tengkurap. Karena itu tidurnya penduduk neraka. Iya. Sunnahnya tidur sisi kanan. Iya. Tidurlah kamu dengan sisi kananmu. Tumakul. Kemudian bacalah doa tidur ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Walja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Bacalah doa, ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu. Karena kalau kita tidur, ruh tak keluar, kita mati. Cuman ketika kita bangun berarti ruh tak kembali. Iya. Sini ada doanya, ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu. Saya serahkan seluruh urusanku kepadamu. Saya sandarkan punggungku kepadamu. Karena cinta dan takut kepadamu. Tidak ada perlindungan, tidak ada yang bisa menyelamatkan darimu kecuali kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Ini poinnya nanti. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan beriman kepada nabi yang engkau utus. Fa in mitta alal fitrah waj'alhunna akhir ma taqul. Ini keutamaan doa ini, jika kamu wafat, maka kamu wafat di atas fitrah, yaitu di atas hati yang bersih. Dan jadikan ini akhir ucapan. Al-Bara' bin Azib, ini menjadi poin kita ini. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Al-Bara' bin Azib hafal doa ini. Dia hafal. Kemudian dia baca ulang ke Nabi. Sudah dihafal ini, doa ini. Dan dia baca ulang ke Nabi. Istilah kita sekarang murojaah. Setelah kita hafal, kita dianjurkan untuk baca ke orang lain. Sudah benar atau belum yang dia baca. Jadi belum. Setelah hafal, dia baca ulang ke Nabi. Yang masalahnya dia saat ada satu lafaz dia ganti.
Saya langsung baca saja yang dia ganti. Dia baca begini. Ketika dia bilang, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, saya beriman terhadap kitab yang Engkau turunkan. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dia ganti kata nabi dengan rasul. Menurut kita gimana itu? Sama tak? Kan saya beriman, nabi ajarkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Beriman kepada nabi yang kau utus. Al-Baro ganti kata nabi dengan kata rasul. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dan terhadap rasul yang engkau utus. Menurut kita gimana ini? Hanya mengganti nabi dengan rasul. Kan sama di nabi, rasul sama Muhammad. Apa kata nabi kepadanya ketika dia merojak ulang hafalannya kepada nabi? La, tidak. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi ucapkan ulang. Tidak. Harus dengan lafaz nabi yang engkau utus. Bayangkan, sekata tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Apalagi mau menambah. Tidak boleh. Banyak orang suka menambah. Makanya kita yang bilang jangan suka menambah malah dianggap keras. Itu suka bid'ah-bid'ahkan gitu. Padahal mungkin dia kalau dilarang oleh Nabi dia bilang bid'ah. Itu kan sudah sunnahnya Nabi dari dulu begitu memang. Kalau ada yang salah melafadzkan, kita suruh perbaiki. Kan ini bahaya. Banyak orang, padahal misal contoh, sholawat. Itu kan lafaz sholawat. Nabi ajarkan kepada sahabat seperti mengajarkan surat dari Quran. Saking pentingnya itu lafaz, bahwa harus seperti itu. Tapi sekarang orang dia tambah sholawat, dia tambahkan selalu lafaz apa? Sayyidina. Saya pernah kumpulkan seluruh lafaz sholawat yang diajarkan oleh Nabi karena saya penasaran di mana ini riwayat yang mereka katakan ini. Ternyata tidak ada satupun pengajaran Nabi yang ada kata sayyid. Tidak ada dalam lafaz sholawat. Mereka tambah, mereka tidak takut ya. Iya. Tapi kalau kita bilang itu salah, selesai masalah. Iya, memang itu begitu, memang orang pajenggot. Iya, kalau mulai tumbuh jenggotnya sedikit ya, bid'ah semua maki. Padahal bukan di semua, yang ditambah saja. Iya, alhamdulillah sudah bunyi. Iya, kita ini pelajaran penting. Ini Bani Israel. Ternyata kita juga dilarang menambah, mengganti, sama. Kalau kita tidak ingatkan ini, maka kita dikhawatirkan turun rijzan minas sama. Turun azab dari langit gara-gara apa yang kita lakukan. Wallahu alam, kita cukupkan apa yang kita ambil dua ayat ini, kita adzan dulu. Kemudian kita masuk di tanya jawab. Baik, kita lanjut di sini tanya jawab. Ustaz izin bertanya, bismillah. Jika suami punya harta, ini kalau bertanya sini masalah terus. Jika suami punya harta, kemudian dia belanja sesuatu barang untuk kebutuhan dirinya, ataukah bersedekah untuk orang tua atau adik perempuannya, apakah istri berhak mengetahui apa yang dia belanjakan? Atau bersedekah? Tidak wajib. Tidak ada haknya untuk itu. Iya, tidak wajib si suami beritahukan semua yang dia lakukan untuk dirinya atau terkait dengan harta yang dia miliki. Tidak wajib secara hukum
Tapi secara hubungan suami istri, tentunya kita kasih tahu apa yang kita lakukan. Itu secara hubungan suami istri. Iya, untuk saling bercerita, saling memberitahukan, tapi tidak ada kewajiban untuk itu. Iya, tidak wajib dia laporkan semua isi WA-nya. Iya, semua apa yang dia infakkan, yang dia belanjakan, tidak wajib. Dan sebaliknya, apakah harta istri yang ia belanjakan atau bersedekah wajib diberitahu atau atas izin suami? Iya. Kalau dibilang wajib juga sama, tidak. Yang penting hartanya, murni itu hartanya, tidak ada hubungannya dengan suaminya. Dia punya harta memang, tidak wajib. Tapi karena dia sebagai yang dipimpin, bukan pemimpin, maka dia beritakan kepada pimpinannya bahwa dia mau sedekahkan, bahwa dia mau belanjakan. Karena dia yang dipimpin. Beda kalau suami kan pemimpin. Iya, suami adalah pemimpin. Dia berhak mengatur yang dia punya. Cuman dia boleh meminta pendapat dan saran kepada yang dia pimpin. Seperti Nabi. Belum pemimpin, belum langsung arahkan ke sahabat apa yang belum mau arahkan. Tapi terkadang belum bercerita kepada istrinya, ini saya punya masalah begini. Saya berkata begini ke sahabatku, tapi mereka begini sikapnya. Dia ceritakan ke istrinya, sehingga istrinya juga bersaran. Dan Nabi lakukan saran istrinya, jika itu adalah yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh manusia terbaik. Iya, oleh manusia terbaik. Demikian pula sebaliknya istri. Apalagi dia adalah yang dipimpin. Dia adalah yang dipimpin. Dia kasih tahu, sampaikan kepada suaminya, ada yang mau saya beli, ada yang mau saya ambil, ada yang mau saya sedekahkan. Dia kasih tahu. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Lihat Abu Dahda ketika turun ayat, iya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali setelah kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka sebenarnya tidak ada istrinya. Di situ turun ayat, langsung dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang saya paling cintai itu kebunku di Bairuha, yang Rasulullah kadang masuk di situ untuk minum di sumurnya. Itu adalah harta yang paling saya cintai dari yang saya punya. Saya infakkan di jalan Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Dia pulang. Dia kasih tahu istrinya, ayo kita keluar di sini. Saya sudah mau infakkan, sudah infakkan di jalan Allah. Istri yang bilang, dia kasih tahu istri. Dia tidak bilang, tidak perlu saya kasih tahu, ini kan punya saya. Tidak, itu hubungan namanya. Itu secara hubungan suami istri. Sama sebaliknya juga. Iya, pemimpin saja boleh langsung berinfak. Tapi kalau dia kasih tahu istrinya, iya, boleh. Dan itu dilakukan oleh orang-orang terbaik dulu. Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di sebagian pembahasan, kalau di pembahasan fikih, kalau istri wajib izin kepada suami sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Wallahualam. Ustaz, bagaimana sikap dan perilaku suami terhadap istri sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah? Wah, ini kita bertanya, ini sejarah kehidupan Nabi dari menikah di umur 25 tahun sampai meninggal di umur 63 tahun, ini yang kita tanya ini. Masya Allah. Iya. Ini tidak cukup dijawab
1 menit. Harus kita belajar sirah, belajar sejarah kehidupan Nabi. Paling pendeklah, kalau Rahikul Maktum, juara 1 dunia itu dalam tulisan sirah. Iya, panjang itu. Tapi kalau mau lebih pendek, ada buku ringkasan sirah Nabi. Ada di sana ditulis lebih yang pendek 100 bait syair. Sirah Nabi dari lahir hingga wafat. Bolehlah bagaimana Nabi di keluarganya. Ini pertanyaan kita ini, sikap dan perilaku suami terhadap istri dan bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak sekali ini. Jelas Aisyah pernah ditanya, bagaimana Rasul di rumah. Pendeknya begitu. Karena kalau mau dicerita ini, harus dicerita bagaimana bersama Khadijah. Tidak pernah poligami. 25 tahun hidup bersamanya. Kecuali setelah meninggal Khadijah, baru menikah dengan Sauda. Kan banyak ini, panjang mau dicerita. Iya, tapi yang jelas pernah ditanya bagaimana rumahnya saja. Satu saja yang saya hari ini. Aisyah pernah ditanya bagaimana Nabi di rumahnya. Bagaimana Nabi di rumahnya. Kalau di dalam rumah. Maka Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli. Fa idza hadaratis shalah faraja ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, ini lihat, biasa, bukan sekali-sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya. Jika datang waktu sholat, belum keluar sholat. Membantu pekerjaan istrinya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya, menjahit pakaian, memperbaiki sandal, melayani dirinya sendiri, iya, bantu memasak, membuat adonan, membantu pekerjaan rumah. Kita gimana? Jadi siap-siap ini kah? Bertanya kita. Iya, itu Nabi. Itu Nabi. Orang paling mulia ini tidak sekedar memerintah, tapi juga membantu istrinya melipat pakaian. Kalau kita gimana ini? Sudah pernah nggak kita melipat pakaian? Iya, menjahit sandalnya. Pokoknya di pekerjaan keluarga. Ini baru di rumah. Baru di rumah. Tapi ada juga hal-hal lain di rumah juga. Mandi bersama istrinya. Di luar rumah pernah Nabi lomba lari dengan istrinya Aisyah. Banyak ini yang kita mau lakukan ini. Mungkin masih banyak yang belum kita lakukan. Pernah Nabi lomba lari dengan istrinya. 2 kali lagi lomba lari. Iya, 1 kali Nabi kalah, 1 kali Nabi menang. Iya. Nabi juga pernah mengajak istrinya nonton sahabat yang main pedang, melakukan hal yang mubah. Iya, mengajak istrinya safar. Panjang sekali kita tanya ini, kita siksa ke ini. Iya, alhamdulillah. Tapi itu hanya sebagian saja. Kalau mau baca sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah boleh menempatkan istri? Pertanyaan semua ini. Ada apa ini? Sama tulisannya atau beda? Ustaz, apakah boleh menempatkan istri di rumah orang tua suami dan ada 2 orang ipar laki-laki? Pertama, kalau orang menikah dengan perempuan, kewajibannya adalah memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal kepada istrinya. Itu kewajibannya. Beri pakaian, beri makanan, beri tempat tinggal untuk istri. Iya, sesuai kemampuannya. Allah yang bilang begitu. Iya, siapa yang lapang rezekinya, lapangkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal untuk istrinya. Siapa yang sempit rezekinya, sesuai dengan kemampuan. Allah tidak bilang sempitkan, enggak, sesuai kemampuan.
Kalau memang hanya mampu kontrak-kontrak, kalau hanya memang mampu baru tinggal di rumah mertua, ya, situ. Cuma di sini ada pertanyaannya, sini ada ipat. Ini yang masalah. Karena ipat itu bukan mahramnya istri. Jadi ketika ada seperti itu, maka istri kan akan menderita ini. Dan dia harus pakai menutup aurat terus kalau ada ipat. Karena bukan mahram. Dan Nabi ingatkan al-maut. Ipar itu adalah kematian. Ipar itu kematian. Iya. Ini tentunya kalau ada yang seperti ini, maka harus dia berikan tempat tinggal di tempat lain untuk istrinya. Karena tidak bisa juga dia ikut usir iparnya. Karena itu haknya orang tuanya. Tidak bisa. Maka harus dia kasih tempat tinggal yang lain untuk istrinya, dan tetap dia taat dan berbakti kepada orang tuanya. Wallahu alam. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.